Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari selalu kita bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah, baik nikmat iman, nikmat Islam, baik kesehatan yang Allah berikan, serta umur kepada kita sekalian. Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak lama lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki atau bertemu dengan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak rindu ya dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada tahun ini, yang insya Allah satu Ramadan itu jatuh pada hari Jumat yang akan datang. 2-3 hari lagi lah, insya Allah, mudah-mudahan. Atakum Ramadhana sayyidus syuhur famarhaban bih wa ahlan qad ja'akumus siyam bil barakat fa'akrim bih min dhairin huwa'an. Rasulullah menginformasikan kepada para sahabat dan kita umatnya sekalian, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, sayyidus syuhur, penghulu segala bulan. Qad ja'akumus siyam bil barakat, Ramadan itu datang membawa keberkahan. Karena itu fa'akrim bih dhairin huwa'at, muliakan seperti memuliakan seorang tamu yang agung. Biasanya umat Islam menyambut Ramadan membersihkan rumah, membersihkan masjid, membersihkan manasah, membersihkanlah, karena menyambut ya bulan suci setahun sekali. Yang setahun ini pun hanya 30 hari, tidak lama bersama kita ya. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita juga membersihkan jiwa, hati ya, menyambut bulan suci itu ya. Tidak sekedar menaik baliho, spanduk ya, marhaban ya Ramadan, boleh, tapi kan tidak sebatas itu.
Tapi bagaimana kita syiarkan bulan suci Ramadan ini yang memang punya keistimewaan, banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sekiranya umat ini tahu, kata Rasulullah, apa saja yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, pasti dia bercita-cita besar agar seluruh bulan itu semuanya Ramadan. Tapi Allah kan tidak memberikan seperti itu, ya. Tapi hanya satu bulan, ya. Satu bulan Ramadan bisa menyamai 11 bulan yang lain di luar Ramadan. Kita menyo di kampung rojih nyaur di kampung kacau kai simpan kai bu, karena Ramadan baik terganggu ibadah top tupung persiapan bukan buat kuih, ya. Yang satu bulan sebelum Ramadan, karena begitu rindu dan begitu bersemangat. Walaupun sekarang ini dalam kondisi wabah, ya, tapi kan tidak boleh pesimis kita. Alapu karena wabah, anda payah puasa, atau anda payah salat, anda tarawih, apa bebas gratis, kan tidak seperti itu. Malah semakin Allah menguji kita dengan berbagai ujian, wabah, fitnah, ya, cobaan, kita semakin kuat juga daya tahan kita, ya, untuk menantang itu. Gimana ujian Allah menguji kita? Sanggupkah kita? Sabar atau tidak? Man lam yarda biqadai wa lam yasbir ala balai wa lam yashkur ala ni'mai falyastakhid ilahan siwahu. Hadis qudsi. Barang siapa yang tidak ridha dengan ketentuanku, kata Allah, dan barang siapa tidak sabar atas bala yang Allah berikan, dan barang siapa tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, falyattakhidh ilahan siwahu, cari Allah yang lain, cari Tuhan yang lain, ya, selain aku, kata Allah. Ya, kita tidak boleh lalai, lengah, ya. Kita kadang-kadang kalau di luar masjid ini seperti nggak ada apa-apa, ya, ramai di jalan, ya. Entah kemana pergi nggak tahu kita, ramai di jalan, ya. Tapi tidak mau ke masjid, padahal masjid ini tempat berlindung, tempat berdoa, menenteramkan hati kita, ya. Kenapa tidak berlama-lama di masjid, lama-lama di warung, ya. Pagi cabut jam malam, warung buka lagi, ramai lagi. Seperti itu. Jadi begitu kita memang batat, hanjera-jera, tidak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang lalai bagaikan orang tidur nyenyak, kadangkala tak sadar kehidupannya. Ketika sadar baru tertegun, rupanya menyesal, ya. Ada penyesalan, ya, dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, apa persiapan kita? Bagaimana kita menunggu hadirnya bulan suci Ramadan? Yang pertama, nawaitu kita, niat yang tulus. Kita senang, ya, senang datangnya Ramadan, kita senang, bukan susah, ya. Kadang ada yang orang yang berat sekali puasa, berat sekali puasa.
Kata puasa, warung buka pintu likut. Jalan belakang. Nah urungnya hai puasa. Padahal puasa itu nikmat sekali. Senang sekali kita. Kalau misalnya besok hari Senin, kita senang datang hari Senin. Bisa imsak. Puasa sunat. Senang kehadirannya. Apalagi Ramadan yang sangat agung nilainya, tamu agung ini. Subhanallah, saya kira lebih rindu lagi. Satu malam, satu bulan. Kita sudah jelaskan yang lalu. Bagaimana kita bisa mulai terus tadarus tilawah Al-Quran masing-masing kita. Bisa kita 2 kali khatam, kenapa tidak? Menggunakan waktu malam hari kita ibadah qiyamul lail, tarawih. Siang hari kita juga ibadah berpuasa selama 12 sampai 13 jam kita tidak makan dan minum. Inilah ikhlas. Al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu man ahbabtu ilayya. Kata Allah lagi dalam hadis qudsi, ikhlas itu rahasiaku, kata Allah. Sebuah rahasiaku, kata Allah, yang aku tempatkan di dalam hati, dalam hati. Makanya tidak semua orang ikhlas. Kalau semua orang ikhlas kan penuh masjid. Tidak merasa berat dia ikhlas. Tapi karena tidak ikhlas, orang lebih banyak di luar masjid, sebagainya. Kita sahur, nanti sahur. Tasaharu fa innahu barakah. Bersahurlah kamu, kata Rasulullah, karena sahur itu berkah. Sahur itu tidak harus banyak, harus tambah 2 piring, tidak. Sahur itu sedikit, sesuap nasi, minum air yang banyak, sudah berkah. Itu berkah. Tapi ada juga orang yang tidak sempat sahur, hanya jaga. Itu lain soal, ya. Tapi juga tidak terasa berat, ya, di dalam menjalankan perintah Allah puasa ini. Malah anak-anak juga kan dianjurkan melatih, ya. Melatih, ya, walaupun belum wajib, seperti sholat juga disuruh latih. Kamu yang dilatih, man syabba ala syai'in syabba alaih. Nanti berat, ketika tua berat itu puasa, ya. Barang siapa yang membiasakan diri sejak masih awal, sedini mungkin, dia nanti akan terbiasa, dia tidak merasa berat melakukan itu, malah dia senang melakukannya. Jadi kita mulailah, ya, mencontoh Rasulullah, ya. Rasulullah ketika setelah sahur, biasanya Rasulullah tidak tidur. Apa kerja Rasulullah? Tadarus, membaca Al-Quran sampai subuh, azan subuh. Tengok kadang buno kata oleh sahur lom subuh-subuh anda mahu, ya. Sudah terbiasa seperti itu. Rasulullah tidak. Rasulullah tadarus setelah sahur. Maka sahur ini suruh sunat ditakhirkan, memperlambat sahur, tapi jangan memperlambat sudah terbit fajar, ya. Kita ada imsak, ada jadwal imsakiyah, ada jam. Sekarang mudah menentukan batas waktu, ya. Seperti juga kalau berbuka disunatkan segera ketika sudah waktunya tiba, bukan berbuka setengah 6, jam 6, tidak seperti itu. Tapi sunat segera berbuka. Tek berbuka, kita sudah siap, sunat itu.
Ya. Baik hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini sudah dibuat penelitian oleh orang yang membuat penelitian. Kalau kata Rasulullah, sumu tasyahu, berpuasalah kamu supaya sehat. Memang itu benar dan bisa diuji, ya, sehat. Rasulullah selalu sehat, nggak pernah sakit Rasulullah. Rupanya diteliti, Rasulullah nggak pernah makan. Beliau baru makan ketika lapar, ya. Dan beliau berhenti makan sebelum kenyang. Kan ini sehat, ya. Sehat. Nggak ada tambah, nggak ada tambah, ya. Sudah ada takaran makan, ya. Tidak berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Rasulullah maka tidak pernah sakit, nggak ada efek diabetes jantung, ya, darah tinggi dan lain-lain pada makanan itu. Al-ma'idatu ra'sudda wal himyatu ra'suddawa. Maidah ini sarangnya penyakit, sumber. Tapi menjaga, mempantang itu, menjaganya itu obat, ya. Makan boleh, tapi jangan berlebihan, ya. Semua kita makan, ya, sebagainya. Sumu tasyahu. Berpuasa secara benar bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, kata peneliti kesehatan. Karena di dalam tubuh kita ada natural killer cell, katanya. Sel akan aktif saat kita merasa tenang, merasa tentram, ya. Kan nggak boleh ketika ini ada wabah kita khawatir, kita susah, kita gamang, stres, nggak boleh. Penyakit pun akan mudah. Cobalah kalau kita banyak di benak ini macam pikiran, penyakit pun akan mudah muncul. Karena dalam tubuh jasmani kita sudah ada benih-benih penyakit. Dan juga anti sudah ada. Maka kita disuruh tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Ala bidzikr